Untuk merancang pembangunan yang aspiratif, Bapeda dan Litbang Banyuasin menggelar forum konsultasi publik diikuti oleh perwakilan berbagai sektor. Selain fokus penurunan angka kemiskinan, Bapeda dan juga Litbang Banyuasin juga fokus pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk merancang pembangunan yang aspiratif, Bapeda dan Litbang Banyuasin menggelar forum konsultasi publik, diikuti oleh perwakilan berbagai sektor, khususnya pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri menargetkan angka kemiskinan kembali turun 1 digit menjadi 9,34%. Target itu disampaikan oleh Kepala Bapeda dan Litbang Banyuasin, Kosarudin, pada acara Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2023 di Auditorium Pemkab Banyuasin. Kosarudin dalam paparannya menargetkan indeks pembangunan manusia pada tahun 2024 mendatang akan meningkat 69,01. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berkisar antara 2,94 sampai 3,17%, sedangkan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 4,0 sampai 5,88%. Menurut Kosarudin, tema pembangunan tahun 2024 adalah pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan pemenuhan layanan dasar, dan reformasi birokrasi. Hadir dalam forum konsultasi publik perwakilan Bapeda Provinsi, Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somo Sentono, Wakil Ketua DPRD Sukardi, anggota FKPD, Ormas, PWI, dan NGO lingkungan. Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somo Sentono menerangkan, penyelenggaraan konsultasi publik ini untuk memberikan pemahaman yang utuh dan kesamaan persepsi oleh seluruh pihak terhadap substansi rancangan awal RKPD, serta menjaring masukan dan juga saran baik terhadap program maupun kegiatan dari pemangku kepentingan. 7 program dan 12 gerakan yang dirancang Pemkab Banyuasin juga mulai menunjukkan hasil dengan penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sesuai data BPS. Kenapa ada yang diusulkan tertinggal? Karena apa? Wilayah kita kan luas. 2020, 2021 itu kan nggak kerja kita. Kena COVID, ya nggak? Mau kena COVID mau kerja, mutar yang kerja itu. Nah, artinya kan 2 tahun kita dikekang. Ya, 22 sudah mulai bergerak nih, masuk 23. Artinya kita juga sudah mempersiapkan semuanya. Namun tidak semua bisa 100%. Pak Bupati dan wakilnya dan seluruh UPD yang membantu Bupati dan Wakil Bupati ini juga udah menggerakkan semua komponennya untuk bagaimana bisa melaksanakan apa yang dijanjikan Pak Bupati. Tapi kan waktunya kurang juga. 5 tahun kan, apalagi daerah perairan yang daerah sentral ekonomi yang kita dulukan. Ternyata apa yang kita lakukan, Pak Bupati, kami melakukan bagus, ekonominya lumayan. Kemiskinan juga sudah bisa dikurangi, turun. Stunting juga begitu, inilah kerja kita. Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera, ada 7 program, 12 gerakan, dan sebuah moto yang luar biasa. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Rame enggawe, sepi eng pamrih, ini motonya. Jadi semuanya bergerak. Alhamdulillah. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Sukardi menegaskan DPRD akan mendukung penuh dan menjadi monitor Pemkab dalam mencapai target pembangunan 2018-2023. Tentunya kami juga akan mengawal dan juga meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin hal-hal yang sudah memaksimalkan yang baik, terutama dalam hal menurunkan angka stunting dan juga menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan rasio Gini rasio itu tetap dipertahankan, dan di sisi lain beberapa bidang yang dinilai belum maksimal kami berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin di sisa waktu masa jabatan pemerintah Bupati dan Wakil Bupati ini untuk bisa menggenjot supaya apa yang menjadi harapan, visi dan misi kepala daerah di 2018-2023 ini bisa tercapai dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. DPRD akan siap untuk mengawal selama kebijakan itu pro kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin. Terima kasih. Terkait penanganan angka kemiskinan ekstrim, Kepala Bapeda dan Litbang Banyuasin menjelaskan pihaknya merancang pemberdayaan dan pengembangan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Koordinator pemberdayaan ya masyarakat
Nah, ini yang menjadi fokus kita bahwa kemiskinan kita ada 10,00 itu kan cukup besar sebenarnya 2,37%. Nah inilah yang menjadi fokus kita bagaimana penanganan penurunan angka kemiskinan ekstrim. Nah tugas kita adalah sekarang ini dalam rangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2024. Tadi saya sampaikan bahwa adalah dalam rangka pemberdayaan perekonomian, pelayanan dasar dan birokrasi reformasi. Karena dengan kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka tersebut tentunya ini kita berharap peningkatan perekonomian yang berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Sulaiman, PAL TV.